pola pemilu hari-hari ini memang pola pemilu yang butuh dana dan biaya raksasa gitu. Mau tidak mau pasti kecurangannya tinggi sekali karena dengan kebutuhan dana yang besar maka oligarki akan mendukung semua capres-cawapres karena mereka merasa bahwa agenda-agenda mereka harus diselamatkan. Kita harus katakan bahwa pengusaha domestik gitu, apalagi deindustrialisasi, industri kita nggak tumbuh, nggak berkembang gitu, apalagi memperluas ekspansi global gitu. Nyaris kita tidak memiliki basis industri yang ekspansif. Basis industri kita adalah ekstraktif, sumber daya alam, dan itu membuat ketergantungan pemilu ini bukan pada luar, tapi pada dukungan pasar rakyat itu sangat tinggi gitu. Dan itu sebabnya para oligarki selalu akan mensupport siapapun capres-capresnya, dan karena itu potensi kecurangannya sangat besar. Kita melihat, seperti saya katakan, potensi kemarahan, protes sudah muncul di banyak kawasan gitu, karena melihat praktek-praktek politik elit yang nyaris tidak mengindahkan etika, bahkan mewadai aspirasi politik masyarakat yang selama ini termarginalisasi oleh proyek ekspansi kapital ini. Gitu. Kita melihat bahwa ada kebutuhan kita untuk membangun akar basis massa yang lebih solid gitu. Inisiatif Partai Buruh adalah salah satu inisiatif yang penting untuk didukung, dan kita harus menjadi jurkam bagi kekuatan-kekuatan politik progresif hari ini, karena situasinya bisa menjadi chaos kalau tidak ada kepemimpinan alternatif. Karena tiga capres-capres itu saya rasa punya kesamaan dalam soal paham pasar bebas, ekonomi pasar, nyaris semuanya tidak ada perbedaan pada tensi perhatian mereka pada isu-isu itu. Gitu. Kita bukan hidup di Amerika Latin yang punya Chavez, yang punya Morales, yang kalau mereka menang, Amerika khawatir gitu. Amerika sama Cina nggak khawatir siapa yang menang, mau Anies menang atau Prabowo menang, itu nggak ada kekhawatiran negara besar itu gitu. Karena nyaris ketiga karakter capres-capres ini sangat pro pada ekonomi pasar gitu. Yang terakhir mungkin memang potensi kecurangan pemilu yang akan membesar belakangan ini memberi kita semacam semangat untuk menghidupkan lagi demokrasi kerakyatan gitu, karena hanya dengan proses pengorganisiran gitu yang masif gitu kita akan bisa mendorong munculnya praktek-praktek politik alternatif gitu. Pemilu memang mempersempit ruang pilihan kita, tapi pemilu juga sekaligus dari pembukis katakan memberi kesempatan pada kita untuk memperlebar ruang-ruang demokrasinya gitu. Konflik antara PDI dengan Jokowi itu harus kita syukuri gitu menurut saya. Kalau nggak gitu kita nggak tahu. Konflik antara Jokowi dengan Nasdem itu perlu kita syukuri. Semakin elit itu konflik ya, sebenarnya semakin mematangkan demokrasi kita, semakin kita tahu bahwa situasinya itu memang selama ini tidak rukun-rukun aja, dan mereka saling buka kartu kan hari ini. Pemilu adalah masa terbaik karena dalam pemilu semua elit buka kartu gitu, saling membuka celahnya. Itulah politik yang sebenarnya politik itu bukan jamuan makan siang. Politik itu ya Hasto jawab-jawaban dengan Gibran marah sama itu politik ya, perseteruan itu politik sebenarnya.